Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan dan di sini saya ingin menyambung cerita saya yang kemarin tentang berkas ya kemarin teman-teman. Oke, setelah verifikasi berkas kita diminta untuk menunggu dan akan keluar pengumuman biasanya di instansi kita masing-masing, di web instansi dan juga di web BKN. Pengumuman tersebut ada dua, yaitu lulus ataupun tidak lulus. Buat rekan-rekan yang tidak lulus berkas, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan kalau rekan-rekan merasa apa yang disangkakan itu tidak benar dan dokumen teman-teman sudah sesuai dengan apa yang diminta. Sanggahan tersebut biasanya berlangsung 3 hari dan setelah itu fiksasi kelulusan. Setelah kelulusan teman-teman ada yang diminta untuk datang ke instansi masing-masing untuk mengirim file dari data-data teman-teman yang sudah teman-teman kirim melalui akun tersebut, maupun untuk mengukur tinggi badan, berat badan, ataupun juga kondisi fisik dari teman-teman. Yang kedua, setelah itu biasanya akan muncul jadwal untuk tes kompetensi dasar atau SKD. Untuk SKD tahun 2019 kemarin kebanyakan itu menggunakan sistem CAT. Jadi buat teman-teman yang menyangkakan bahwa CPNS itu harus menggunakan orang dalam dan harus memiliki uang yang banyak, itu sebenarnya menurut saya ya kayaknya mustahil, karena kita mengerjakan di komputer dan disaksikan langsung dari pusat. Tidak mungkin ada orang-orang yang bisa memanipulasi data yang ada secara langsung tersebut. Dan untuk tes SKD biasanya membutuhkan 3 jenis soal, yaitu yang pertama TWK, kemudian TIU dan TKP. Untuk tahun kemarin kebanyakan dari rekan-rekan saya dan terutama saya sendiri mengalami bahwa yang paling berat itu bukan di TIU. Kalau tes intelijensi umum masih masih bisa sedikit-sedikit kita pikir, tapi untuk yang paling berat itu adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan. Karena apa? Tahun saya kemarin ada 2 jenis soal. Yang pertama untuk TWK-nya itu soalnya pendek-pendek, dan yang kedua soalnya dan juga jawabannya panjang-panjang. Dan kebetulan saya memperoleh jenis soal yang tes TWK-nya panjang-panjang. Jadi yang ditanyakan untuk tes TWK itu bukan apa sila ke-1 atau apa sila ke-2, tapi bagaimana penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari menurut cerita yang dicuplikan di atas. Jadi kita diperlihatkan cerita, kemudian kita diminta untuk menjabarkan sila pertama ataupun sampai ke-5 dari cerita tersebut. Ada juga soal-soal yang mudah sebenarnya, kayak soal deret angka ataupun deret nomor itu masih lumayan enak. Juga ada banyak tes-tes logika, itu juga bisa membantu nilai teman-teman.
Untuk TWK sendiri kalau menurut saya dan teman-teman saya waktu itu, kalau teman-teman merasa agak kesusahan untuk mengerjakannya, lebih baik skip dulu, kerjakan soal-soal yang saya sebutkan tadi, deret angka ataupun juga gambar yang tinggal menyesuaikan. Itu lebih mempersingkat waktu teman-teman dalam pengerjaan. Kemudian setelah teman-teman menyelesaikan soal tersebut, saya mohon pastikan untuk diteliti kembali, karena banyak dari angkatan saya kemarin yang setelah mengerjakan langsung close tab, ternyata ada notifikasi bahwa nomor ini belum dikerjakan. Jadi memang program dari CAT sendiri nanti akan mengingatkan kalau teman-teman belum mengerjakan beberapa soal dari tes CAT tersebut. Biasanya di samping soal tersebut ada nomor 1 sampai 100. Itu kalau yang hijau berarti sudah dikerjakan, kalau yang kuning atau merah berarti belum dikerjakan. Setelah teman-teman mengoreksi, silahkan benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada satu soal pun yang terlewat. Lebih baik teman-teman mengisi asal daripada tidak mengisi sama sekali. Karena apa? Untuk SKD sendiri yang dihitung adalah yang benar, bukan yang benar menambah, yang salah mengurangi. Yang dihitung untuk SKD tahun 2019 kemarin hanya yang benar itu yang dihitung. Setelah itu silahkan teman-teman close. Setelah teman-teman close, akan muncul nilai sekaligus ranking sementara teman-teman di komputer teman-teman. Silahkan teman-teman catat, dan juga kalau teman-teman sudah keluar dari ruangan, silahkan teman-teman foto hasil ujian teman-teman, agar nanti kalau misal ada ketidaksesuaian setelah pengumuman, teman-teman bisa mengajukan komplain kepada instansi yang terkait. Oke, untuk tes SKD mungkin itu dulu yang bisa saya share buat teman-teman. Kemudian besok kita akan melanjutkan ke tes SKB. Sebelumnya maaf kalau ada salah kata dari saya, dan terima kasih sudah menonton channel saya ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa?